Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual spesial yang akan membahas terkait isu yang kemarin sudah kita saksikan bersama terkait Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Bapak Abdul Aziz di luar acara Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 7 Agustus malam. Kader Surya Paloh itu kemudian langsung dimintai keterangan awal oleh KPK di Polda Sulawesi Selatan, dan operasi tangkap tangan ini kemudian menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan dan juga menuai berbagai pandangan, termasuk dari dua pengamat yang sudah kita undang dan juga sudah bergabung bersama kami di virtual Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Kita akan mendengarkan pandangan dari pengamat terkait kasus ini. Yang pertama ada Dr. Syarif Sadam Rifani Parawansa SHMH, dosen hukum pidana Universitas Hasanuddin, dan juga Bapak Andi Lukman Irwan selaku pengamat politik juga dari Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Lukman, seperti apa kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik sehat, Mbak. Ya. Baik Pak Dr. Syarif juga Pak, seperti apa Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat juga Mbak. Terima kasih. Mudah-mudahan semua sehat juga. Baik, dan kemarin kita sudah melihat ya Pak ya, di Kota Makassar kita semua tahu bahwa kalau kita lewat di Veterani itu sudah meriah dengan atribut-atribut dari Partai Nasdem sendiri. Kita tahu bahwa Nasdem melaksanakan Rakernas di sini, tetapi ada satu kasus yang akhirnya juga mengalihkan perhatian masyarakat dari Rakernas itu sendiri, yakni operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Bapak Abdul Aziz. Meskipun dilakukannya di luar acara Rakernas, tetapi juga pasti Rakernas ini sedikit tersentil begitu. Nah, untuk hal ini mungkin Pak Dr. Syarif melihatnya seperti apa Pak pada saat operasi tangkap tangan kemarin itu? Iya, baik. Terima kasih Mbak. Kalau saya melihat kemarin itu kan merupakan salah satu langkah daripada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan cara melakukan operasi tangkap tangan. Ya, sebenarnya operasi tangkap tangan ini kan memang sudah diatur ya, memang sudah diatur sebelumnya di dalam KUHP kita. Di dalam KUHP kita di pasal 1 angka 19 yang menyatakan adalah tertangkap tangan ialah tertangkapnya seseorang pada saat atau sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Seperti itu, Mbak. Iya, kemudian Pak, untuk mekanisme dan sebenarnya dasar hukum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah itu, terutama saat yang bersangkutan ini sedang menghadiri acara partai Iya, politik, mungkin seperti apa Pak? iya. Sebenarnya ya tadi yang saya sampaikan bahwa operasi tangkap tangan itu kan merupakan hak dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang di mana Komisi Pemberantasan Korupsi itu dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Itu poinnya terutama ya. Jadi KPK itu adalah lembaga super body sebenarnya, Mbak. Ya, dia tidak bisa serta merta melakukan atau memberhentikan penyidikan dan lain-lain sebagainya. Ya, apalagi terkait dengan metode tertangkap tangan karena memang tertangkap tangan itu adalah memang sudah diatur di dalam KUHP kita di dalam pasal 1 angka 19 KUHP bahwa salah satu metodenya adalah melakukan operasi tangkap tangan. Makanya itu KPK melakukan operasi tangkap tangan itu. Seperti itu. Baik, nah kita akan melihat juga dari segi politiknya begitu bersama dengan Pak Andi Lukman Irwan. Mungkin seperti apa Pak? Ini kan dari segi hukum tadi juga sudah dijelaskan terkait operasi tangkap tangan yang memang dalam aturan, secara aturan ada, dan itu prosesnya kemarin sudah kita lihat. Tetapi mungkin
dengan adanya momentum Rakernas Partai Nasdem di Makassar sendiri Pak, apakah juga ini agak sedikit menyentil begitu bagi partai ya? Seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih Mbak ya. Yang pertama kita turut prihatin sebenarnya bagaimana kasus OTT yang banyak terjadi dan kemudian menyasar penyelenggara-penyelenggara negara kita di tingkat daerah, walaupun banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, partai politik itu sendiri di dalam upaya bentuk ya perilaku anti korup di lingkup penyelenggaraan negara penyelenggara pemerintahan kita. Kemarin red kepala daerah dilakukan oleh pemerintah pusat, sebenarnya tujuan utamanya bagaimana para penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah ini betul-betul taat dalam peraturan perundang-undangan, taat asas di dalam menjalankan kekuasaannya di daerah. Tapi ya sekali lagi bahwa memang ada problematika terkait dengan mulai dari hulu sampai hilir, ya. Pasti sedikit banyaknya ya partai politik tempat kepala daerah khususnya dalam konteks yang kita bicarakan hari ini, Bupati Kolaka Timur, sedikit banyaknya partai tempat beliau bernaung, ya walaupun sebenarnya sekali lagi asas praduga tak bersalah ini menjadi argumentasi kita menempatkan bahwa yang bersangkutan masih terduga. Walaupun statusnya sudah naik tersangka, tapi kita paham bahwa sebagai kader dari sebuah partai politik akan sedikit banyaknya partai politik tempat bernaung akan mengalami mengalami dampak-dampak terkait dengan perilaku kader. Ya, jadi kan partai politik itu sesungguhnya bukan hanya menjalankan fungsi rekrutmen kader di dalam pemerintahan, tapi juga membentuk bagaimana perilaku politik, bagaimana perilaku aktor-aktor politik. Nah, partai pasti akan terdampak pada 3 aspek, ya. Khususnya Partai Nasdem akan terdampak pada 3 aspek. Yang pertama, bagaimana citra politik partai di mata publik, ya. Citra politik yang kemudian terbentuk dari persepsi pemilih, persepsi masyarakat terkait dengan integritas kader-kader partai dan bagaimana partai menjalankan pengawasan secara internal terhadap kader-kadernya yang ada di lingkup pemerintahan. Pasti ada dampak yang dirasakan oleh Partai Nasdem terkait dengan persepsi publik ini. Kemudian yang kedua terkait dengan distrust masyarakat terhadap koalisi pemerintahan. Karena kita paham posisi Partai Nasdem ini, positioning politiknya adalah bagian daripada koalisi pemerintahan yang ada sekarang. Pasti akan membentuk persepsi yang kemudian muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai-partai yang ada di pemerintahan sekarang. Nah, itu yang kedua, sehingga pasti posisi tawar partai ya akan terpengaruh di dalam internal koalisi, menurunkan kadar posisi tawar Partai Nasdem di dalam koalisi pemerintahan kita, koalisi pemerintahan yang ada sekarang. Kemudian yang ketiga, elektabilitas partai. Elektabilitas partai khususnya ya sebuah momentum sebenarnya juga bagi Partai Nasdem, karena kontestasi 2029 ini kan masih jauh, sehingga masih bisa terjadi recovery elektabilitas sebelum masuk tahapan-tahapan kontestasi. Ya, oleh karenanya 3 hal ini itu menjadi harus menjadi perhitungan bagi internal Partai Nasdem bagaimana melakukan recovery, bagaimana melakukan bagaimana menjalankan pemulihan politik
bagi internal Partai Nasdem. Tergantung sebenarnya kuncinya bagaimana respon partai dengan kejadian ini. Nah, itu Mbak. Baik, dan kita tahu bahwa pasti Partai Nasdem juga akan artinya ikut terseret lah dalam kasus ini ya Pak ya, tapi juga kita nantinya tetap menunggu seperti apa hasilnya, dan juga Rakernas Partai Nasdem juga tetap berjalan, semoga tetap lancar di Kota Makassar. Nah, untuk Pak Syarif mungkin sebagai pengamat hukum, apakah KPK ini memiliki batasan hukum terkait lokasi, kemudian juga waktu dalam melakukan OTT sendiri, misalnya mungkin di arena kegiatan partai ataupun forum publik, seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan batasan hukum lokasi dan waktu dalam melaksanakan atau melakukan OTT itu sebenarnya tidak diatur sama sekali, baik di dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang KPK maupun undang-undang lainnya. Jadi KPK berhak ya atau dapat melakukan operasi tangkap tangan di mana saja dan kapan saja. Ya. Jadi tidak ada batasan waktunya. Ya, tidak ada batasan waktunya. Kita ingat ada beberapa operasi tangkap tangan juga dilakukan di tempat-tempat keramaian. Ya, ada beberapa, ya, ada juga pernah juga di rumah jabatan, ya, pernah juga dilakukan OTT dan lain-lain sebagainya. Itu tidak ada batasan waktu, ya, tidak ada batasan lokasi, tempat, kapan dan di mana bisa dilakukan OTT. Jadi di mana saja dan kapan saja bisa dilakukan OTT. Saat tidur pun juga bisa dilakukan OTT. Selama didapati ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau keterlibatan-keterlibatan orang tersebut dalam melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Iya. Kemudian kalau itu tadi secara dasar hukum ya Pak ya, kita melihat memang tidak ada batasan tertentu begitu. Tetapi dari sisi etika mungkin yang dipertanyakan oleh seluruh masyarakat, apakah etika penegakan hukum terkait dengan menilai langkah KPK melakukan OTT di tengah acara partai yang kemudian akhirnya menjadi sorotan publik juga, karena Partai Nasdem ini, Rakernas Partai Nasdem sudah menjadi sorotan publik, ditambah lagi dengan kasus OTT ini. Seperti apa Pak? Ya. Jadi sebenarnya tadi saya menyambung dari perbincangan Pak Dr. Andi Lukman Irwan yang menyatakan bahwa Nasdem kan masuk dalam koalisi pemerintahan, walaupun tidak ada kadernya yang di dalam kabinet merah putih, seingat saya seperti itu, ya. Tetapi kan juga walaupun dilihat dari sisi etikanya, ya namanya penegakan hukum, ya. Namanya penegakan hukum kapan saja dan di mana saja boleh dilakukan. Karena memang itu sudah menjadi tugas dan kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. KPK itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada saat Ibu Megawati menjadi presiden. Ya, disitulah dasar hukumnya. Sehingga mengapa tadi saya bilang bisa dilakukan di mana saja, karena memang sebenarnya tidak diatur sama sekali terkait dengan batasan lokasi dan batasan waktu kapan dilakukan OTT. Terkait dengan etika penegakan hukumnya, ya namanya hukum ya harus ditegakkan. Mau di mana saja hukum harus ditegakkan. Seperti itu, Mbak. Baik, dan itu secara etika dan juga secara dasar hukum ya Pak ya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi politiknya, mungkin juga terkait dengan OTT ini dilaksanakan sesaat sebelum dimulainya, artinya Rakernas Partai Nasdem di Kota Makassar. Dan juga untuk Pak Andi Lukman sendiri Pak, melihat euforia dari Rakernas Partai Nasdem pasca adanya kabar ini mungkin seperti apa Pak di Kota Makassar? Iya, pasti Partai Nasdem ya sebagai partai yang besar juga, saya kira juga bukan hal yang pertama menimpa Partai Nasdem ya. Sebelumnya ada beberapa kejadian yang menimpa kader-kader dari Partai Nasdem. Ya, saya kira pasti ada keterkejutan ya, ada pasti respon yang sifatnya reaktif dari internal Partai Nasdem
Karena ya sekali lagi tadi disebut Rakernas ini kan menjadi agenda partai di tingkat nasional yang secara berentetan ada kasus hukum yang menimpa kader yang notabene menjadi kader yang ditempatkan di pemerintah, kader yang kemudian ada di posisi penyelenggara pemerintahan yang kemudian menjadi bagian daripada kegiatan Rakernas partai tersebut. Nah, tapi yang ingin saya berikan catatan adalah respon yang kemudian ditunjukkan oleh internal Partai Nasdem itu setelah proses OTT yang kemudian menyasar Bupati Kolaka Timur ini ya. Kita lihat baca di media ya, walaupun di awal konferensi pers bahwa ada penolakan dengan penyebutan OTT itu tadi karena dianggap yang bersangkutan tidak berada pada tempat lokus terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi. Nah, sekali lagi kemarin kita lihat ada respon dari internal Partai Nasdem yang disampaikan kepada publik. Ini bagian daripada komunikasi publik yang sifatnya bagaimana mengurangi dampak elektoral bagi partai ya, political damage-nya, damage control-nya begitu. Bahwa peristiwa pidana yang menimpa, dugaan peristiwa pidana yang menimpa kader partai itu adalah perilaku individual dari kader. Nah, ini keluar dari statement dari Bendahara Umum Partai Nasdem bahwa tidak terkait dengan partai politik, tidak terkait dengan Partai Nasdem. Ini menjadi bagian daripada perilaku individual daripada kader yang bersangkutan. Nah, ini sebenarnya menjadi strategi political damage-nya untuk mengurangi dampak negatif elektoral yang ditimbulkan dari peristiwa pidana ini, bahwa persepsi publik terkontrol untuk tidak menjustifikasi bahwa tindakan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh kader partai itu adalah bagian daripada tindakan dan instruksi partai. Ini mengkat persepsi publik di situ. Partai tidak terlibat dalam tindakan yang dilakukan secara individu oleh kader yang bersangkutan. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi recovery bagi Partai Nasdem, dan juga kemudian harus ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Nasdem untuk meyakinkan publik bahwa Partai Nasdem ada kontrol, ada internal kontrol yang kemudian dilakukan terhadap kader-kadernya, yang khususnya kader yang ada di pemerintahan, dan ada sanksi, ya, sanksi tegas kepada semua kader, siapapun itu, sehingga kemudian partai ini tetap akan terbentuk citra positif di mata publik. Nah, itu saya kira yang menjadi titik pentingnya begitu. Ya. Pak, terkait OTT ini, Surya Paloh sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ini OTT atau OTT plus. Mungkin seperti apa Pak terkait pernyataan dari Surya Paloh tersebut? Iya, kan kalau Pak Surya Paloh meminta penjelasannya dan bahkan sudah memberikan instruksi kepada kader Partai Nasdem yang ada di DPR, khususnya di Komisi 3, RDP dengan KPK, untuk mendudukkan dan meletakkan secara proporsional yang dimaksudkan dengan operasi tangkap tangan itu batasannya seperti apa. Walaupun tadi Pak Dr. Syarif sebenarnya sudah mengutip definisi di dalam konteks regulasi tindak pidana, undang-undang pemberantasan korupsi kita, OTT itu batasannya seperti apa. Karena
ada interpretasi bahwa tidak ada di dalam lokus kejadian begitu seorang bupati yang ada di Makassar, sementara peristiwa pidananya itu kemudian terjadi di tempat lain. Nah, ini saya kira bagian daripada upaya untuk recovery internal partai. Saya kira Pak Surya Paloh kemudian mengambil peran itu supaya partai ini tidak terseret semakin dalam di dalam tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum kader di internal partai, ya, supaya kemudian yang pertama tidak, ini kan peristiwa OTT ini harusnya bisa menjadi pelajaran penting juga bagi penyelenggara pemerintahan, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, menteri dan semacamnya, supaya ini menjadi efek jerah, walaupun ini masih banyak yang menyaksikan karena OTT ini sudah sekian puluh ya yang terjerat, tapi tetap kemudian ada kejadian-kejadian seperti ini. Sehingga membantu kepala-kepala daerah, membantu partai-partai politik yang lain supaya definisi OTT ini tidak kemudian menjadi instrumen yang bisa saja dalam tanda kutip secara ugal-ugalan dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK ini. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, bagian dari strategi untuk menjaga interpretasi publik yang menyasar partai ke dalam pusaran tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu partai, kader-kader oknum-oknum tadi ini. Nah, ini saya kira dua aspek ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Baik Pak Adi Syarif, mungkin Pak Syarif, mungkin kita juga melihat tadi ada pernyataan dari Surya Paloh terkait dengan OTT Plus begitu Pak, dan menurut Surya Paloh sendiri semestinya merupakan OTT ini peristiwa yang penangkapan yang terjadi di suatu tempat dan ada transaksi antara pemberi dan juga penerima yang melanggar norma hukum. Mungkin seperti apa Pak terkait dengan tanggapan dari Surya Paloh OTT Plus? Iya, sebenarnya OTT Plus itu kan tidak ada OTT Plus sebenarnya dalam istilah itu. Dia aja yang mengistilahkan OTT Plus itu, ya. Jadi namanya OTT ya tetap OTT ya, operasi tangkap tangan, Mbak. Ya, jadi OTT itu kan tidak harus ada barang bukti yang diterima, tidak harus. Jadi OTT itu memang orang yang sudah lama diintai sebenarnya. Orang yang sudah lama diintai oleh pihak penyidik, kejaksaan ataupun kepolisian, tetapi karena mungkin belum tepat timingnya, ya, belum tepat waktunya, belum tepat momennya atau seperti apa, itu adalah pertimbangan daripada penyidik, sehingga pada saat sidang apa Rakernas Nasdem itu baru di OTT gitu. Walaupun misalnya lokus deliktinya yang disebutkan oleh Pak Andi Lukman Irwan misalnya di Kendari, tetapi kan namanya OTT tidak mengenal lokus delikti. Karena lokus delikti itu adalah lokasi di mana tempat terjadinya tindak pidana. Bukan tempat terjadinya operasi tangkap tangan. Seperti itu. Jadi menurut saya ya sah-sah saja kalau misalnya KPK melakukan operasi tangkap tangan. Karena menurut informasi yang saya baca dan yang saya dengar katanya sudah pernah datang KPK untuk menahan atau menangkap Pak Abdul Aziz ini di Sulawesi Tenggara, tetapi karena beliau sedang mengikuti Rakernas di Makassar, sehingga beliau apa namanya bukan dalam tanda kutip menghindar mungkin ya, menghindar. Nah, tetapi karena mungkin KPK sudah tidak tahan lagi dengan semuanya, sehingga terpaksalah melakukan operasi tangkap tangan pada saat Rakernas Partai Nasdem itu. Tetapi tidak mengenal lokus deliktinya, tetap operasi tangkap tangan, OTT tetap OTT, lokus delikti ya tetap lokus delikti. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Kemudian Pak, apakah ada peluang bagi pihak Abdul Aziz sendiri atau partai untuk mengajukan keberatan begitu atau gugatan hukum atas cara OTT ini dilakukan? Ya, tadi saya menyimak juga bahwa Pak Abdul Aziz ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya.
ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Nah, kalau misalnya Pak Asis ini keberatan dengan cara penangkapan, ya, penetapan tersangka dan lain-lain sebagainya, masih ada langkah yang bisa dilakukan oleh Abdul Aziz. Apa namanya? Langkah gugatan pra peradilan. Nah, gugatan pra peradilan ini salah satunya adalah sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penyitaan, dan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Bukan sah atau tidaknya melakukan OTT, tidak. Ini kan dalam gugatan pra peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapannya, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penyitaan, dan atau sah atau tidaknya penetapan tersangka. Jadi langkah gugatan pra peradilan dapat dilakukan atau diajukan oleh Bapak Abdul Aziz terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK itu sendiri di Rakernas Partai Nasdem. Dan ingat, memang politik di Indonesia itu memang membutuhkan kos yang banyak. Memang membutuhkan kos yang banyak. Kenapa saya bilang kos? Politik itu di Indonesia itu seperti main judi. Walaupun hanya oknum-oknumnya saja ya, hanya oknum-oknum dalam kader-kader partai. Jadi politik itu seperti main judi kalau orang bilang. Sekali menang, menang banyak, sekali kalah, kalah banyak. Nah, itu dan pasti membutuhkan kos yang tidak sedikit. Jangankan jadi bupati, untuk menjadi anggota dewan pun juga membutuhkan kos yang tidak sedikit. Seperti itu. Jadi memang yang saya setuju dengan pendapat dari Pak Lukman bahwa memang perlu ada apa namanya pendidikan partai politik, khususnya pencegahan tindak pidana korupsi itu. Apalagi kader Nasdem ini sudah banyak yang ditangkap, sudah banyak yang ditahan, bahkan sudah banyak yang dijebloskan ke dalam penjara karena kasus tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, diperlukanlah juga integritas. Yang paling penting ini adalah integritas daripada para pejabat kita. Di Indonesia ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita teladani. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita jadikan ayoman, contoh. Hampir sudah tidak ada lagi. Makanya dari itu, ya semua harusnya pejabat-pejabat ini ya dapat dijadikan contoh, suri teladan kepada orang-orang lain. Seperti itu, Mbak. Baik, terkait dengan itu Pak, mungkin konsekuensi hukum yang nanti langsung bagi Pak Abdul Aziz sendiri terhadap jabatannya sebagai bupati setelah OTT ini seperti apa? Ya, tentu ada proses mekanisme di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemberhentian sementara Pak Abdul Aziz sebagai bupati. Nah, ini ranahnya Kementerian Dalam Negeri memproses itu, ya, sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi nanti pasti akan ada ditunjuk, ya, pasti akan ada ditunjuk pelaksana tugas bupati atau PLT bupati atau PJ misalnya sampai dengan adanya bupati yang baru. Jikalau memang terbukti Abdul Aziz bersalah dalam pengadilan, dalam putusan hakim pada saat di sidang nanti. Baik, Jadi nah ini semua nanti dikembalikan lagi kepada Kementerian Dalam Negeri pada hal ini. baik, terima kasih Pak. Dan juga Bapak Andi Lukman melihat terkait konsekuensi begitu. Nah, untuk konsekuensi politik dan juga sosial, baik itu di kalangan internal pemerintahan di Kolaka Timur sendiri maupun juga di masyarakatnya, mungkin seperti apa Pak terkait kasus ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak ya. Jadi yang pertama saya sebenarnya ingin melihat dalam konteks beberapa aspek saja ya dalam peristiwa ini. Yang pertama terkait bagaimana integritas KPK sebagai lembaga penegak hukum ya. Bahwa ini menunjukkan sekali lagi kepada publik KPK ini walaupun orang-orangnya ini adalah hasil pilihan daripada
partai politik yang ada di DPR, karena proses seleksi di ujung kan dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI yang kemudian ditetapkan dalam sidang paripurna. Hasilnya ini menunjukkan walaupun dipilih dari DPR yang notabene di dalamnya adalah partai politik, tapi KPK tetap bekerja secara independen tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik di dalam upaya-upaya penegakan hukum kita. Kemudian yang kedua pada aspek stabilitas pemerintahan tadi yang dimaksudkan, ya memang karena peristiwa ini pasti memunculkan instabilitas secara tiba-tiba di internal pemerintahan, khususnya pemerintahan Kolaka Timur, ya, karena menyasar seorang kepala daerah. Oleh karenanya tadi Pak Dr. Syarif, ya betul, ada langkah-langkah yang diatur dalam konteks regulasi kita bagaimana mengisi kekosongan kepala daerah yang nanti bahwa sudah ada penetapan tersangka dari KPK, maka Kemendagri pasti akan segera menunjuk pelaksana tugas. Ketika ada pelimpahan dalam proses peradilan dan menjadi terdakwa, maka akan kemudian dilanjutkan dengan penetapan pejabat, ya, PJ. Lalu setelah kemudian ingkrah, maka kemudian ada pengangkatan wakil bupati menjadi siapa yang menjadi wakil bupati akan menjadi bupati. Nah, yang akan menarik, yang bisa memunculkan instabilitas politik di pemerintahan dan di politik lokal Kolaka Timur, pengisian jabatan wakil bupatinya nanti. Ya, pengisian jabatan wakil bupati yang mengusulkan adalah partai pengusung ke DPRD untuk dipilih oleh DPRD Kolaka Timur. Nah, ini pasti akan menimbulkan instabilitas politik. Kita masih ingat kasus di DKI Jakarta, ya, tidak ada titik temu antara partai-partai pengusung terkait siapa nama yang dikirim ke DPRD. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana reformasi kebijakan kita. Reformasi kebijakan yang menyasar pada aspek-aspek pemerintahan dan politik. Ya, reformasi kebijakan dalam konteks pemerintahan, bagaimana tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan. Karena kita paham peristiwa OTT ke Bupati Kolaka Timur bukan yang pertama. Bupati sebelumnya kan Pak Abdul Aziz ini sebelumnya itu periode sebelumnya di 2000 itu adalah wakil bupati. Tapi karena bupatinya kemudian OTT sehingga beliau naik jadi pelaksana PJ Bupati pada saat itu. Lalu kemudian sekarang terjadi kembali lagi. Artinya bagaimana tata kelola pengadaan barang dan jasa ini harus menjadi atensi kementerian, khususnya bagaimana mendorong Pemkab Kolaka Timur ini ada reformasi internal di pemerintahan, tata kelola manajemen pengadaan barang dan jasa yang selalu menimpa kepala daerahnya. Kemudian reformasi pada konteks politik, bagaimana dalam proses rekrutmen, ya, proses rekrutmen kader-kader internal untuk menjadi kepala daerah. Bagaimana reformasi kebijakan di konteks pilkada kita yang tadi disebut kos politiknya besar. Kos politik yang harus ditanggung oleh pasangan calon yang luar biasa, karena adalah mahar politik, adalah kemudian money politik. Ini kan biaya politik kita berbiaya besar. Sementara kemudian langkah-langkah reformasi melalui undang-undang partai politik itu tidak pernah menyentuh aspek-aspek yang selama ini menjadi area terjadinya money politik, menjadi area kos politik yang besar ini. Ini yang harus dipikirkan oleh para pembuat undang-undang kita. Dan yang terakhir pada konteks dinamika partai. Dinamika partai pengusung pasti akan muncul mulai fragmentasi siapa nanti yang disiapkan menjadi wakil bupati, ketika wakil bupatinya kemudian ditetapkan menjadi kepala daerah bupati, maka siapa yang akan menggantikan wakil bupati di antara partai pengusung di pilkada DKI yang menjadi pemenang ini.
Dan kemudian yang dinamika partai di tingkat internal Partai Nasdem. Ini yang kemudian lebih menjadi penting. Bagaimana citra Partai Nasdem, bagaimana kemudian posisi Partai Nasdem dalam konteks koalisi pemerintahan, bagaimana kemudian recovery partai sebelum masuk proses kontestasi berikutnya. Nah ini saya kira ya. Ini ada beberapa sudut pandangan tadi ya Pak ya terkait dengan kasus ini, juga rupanya sebelum OTT ini juga Kolaka Timur sudah pernah tertimpa OTT juga rupanya, dan ini menjadi pelajaran lah Pak ya bagi pemerintahan Kolaka Timur dan juga pemerintahan pusat terkait apa sebenarnya penyebab utama dan juga seperti apa menangani kasus-kasus ini agar tidak lagi menimpa Kolaka Timur dan berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan juga Pak, terkait dengan OTT ini mungkin seperti apa kepercayaan masyarakat lah terhadap pemimpin mereka khususnya di Kolaka Timur. Ya. Pak Andi Lukman. Oh ya, baik, terima kasih Mbak. Persepsi publik terhadap kepala daerah yang tersangkut dengan kasus hukum itu kan pasti memunculkan dual loyalitas. Yang pertama, bagi publik yang memang selama ini kemudian sudah tidak puas terhadap kinerja pemerintahan yang ada atau menjadi bagian daripada lawan politik di kontestasi sebelumnya, pasti akan menjustifikasi bahwa memang ada manajemen tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik, ya, yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi, dengan supervisi dari pemerintah provinsi dan kementerian, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa. KPK sudah merilis bahwa potensi terjadinya korupsi itu paling banyak menyasar penyelenggara negara dalam aspek pengadaan barang dan jasa, ya. Apalagi kita tahu, kita paham Kabupaten Kolaka Timur itu adalah wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah, yang pasti APBD-nya juga besar. Nah ini yang saya kira harus dicermati, bagaimana menyusun teknis-teknis pengelolaan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak rawan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang notabene ini adalah pejabat kuasa pengguna anggaran, adalah pejabat pembina kepegawaian di organisasi pemerintahannya. Nah ini yang harus saya kira ada supervisi, karena kejadian ini bukan pertama. Kejadian ini menimpa bupati sebelumnya juga di Kolaka Timur. Atensi pemerintah provinsi dan kementerian. Kemudian yang kedua, bagi pendukung atau loyalis daripada kepala daerah pasti mentafsir bahwa OTT yang dilakukan oleh KPK ini adalah upaya yang sifatnya menjadi alat politik untuk menjatuhkan partai, untuk menjatuhkan person-person yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya nanti di dalam tahap pembuktian di persidangan, KPK harus mampu menunjukkan bagaimana rangkaian peristiwa ini sehingga tidak lagi muncul persepsi publik bahwa ini adalah upaya-upaya yang sifatnya dalam tanda kutip ada kemudian strategi politik yang dilakukan oleh KPK untuk meruntuhkan citra partai misalnya. Nah ini kita akan lihat bagaimana konstruksinya nanti di tahap pembuktian di dalam proses persidangan, dan KPK harus mampu menjelaskan supaya narasi-narasi liar yang ada di loyalis pendukung bupati ini tidak berkembang menjadi stereotip bahwa KPK ini menjadi bukan hanya instrumen hukum tapi menjadi instrumen politik juga. Nah ini yang harus ditepis oleh KPK nanti di dalam tahap pembuktian, ya. Oke. Halo. Dari masyarakat, kemudian juga dengan persepsi pemerintahannya. Nah, kalau kita melihat bagaimana OTT di forum politik ini mempengaruhi persepsi publik terhadap independensi dan juga profesionalisme KPK secara hukum, mungkin seperti apa, Pak Syarif?
Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Terkait dengan OTT di forum politik dan mempengaruhi persepsi publik itu, masing-masing publik kan itu menilai, Mbak. Ada penilaiannya masing-masing. Ada yang mengapresiasi, ada juga yang mengatakan bahwa, wah, kenapa harus di Rakernas Partai Nasdem dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah, disinilah kurang pahamnya masyarakat terkait dengan bagaimana cara bekerja KPK itu, ya. Bagaimana cara bekerja KPK? Karena KPK ini adalah lembaga super body, ya. Dia dia memiliki independensi, ya. Dan dan KPK ini harus profesional, Mbak. Tidak boleh tunduk dan patuh pada siapapun, ya. Dan memang itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangannya. Jadi kalau terkait dengan persepsi publik, biarlah persepsi publik yang menilai masing-masing. Tetapi kalau saya ya mengapresiasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Ya, walaupun dilakukan pada saat di arena Rakernas Partai Nasdem, tidak serta-merta meruntuhkan citra politik daripada Partai Nasdem itu sendiri. Karena yang ada di Partai Nasdem itu adalah hanya oknum-oknum saja yang bekerja. Saya sepakat tadi yang Pak Andi Lukman Irwan mengatakan bahwa eh, ada urunan-urunan daripada para anggota-anggota partai untuk menghidupkan mesin-mesin partai dan lain-lain sebagainya. Dan ini memang benar terjadi. Memang benar terjadi. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa politik itu di Indonesia ya membutuhkan kos yang tinggi. Jangan main-main berpolitik di Indonesia. Jangan main-main berpolitik. Karena itu tadi bahwa untuk menjadi anggota dewan saja membutuhkan sampai triliunan, apalagi mau menjadi wali kota, bupati, hingga gubernur. Nah, disinilah perlunya integritas kita dan juga integritas daripada partai politik itu sendiri. Karena sampai saat ini ya memang masih terjadi yang tadi Pak Lukman katakan juga bahwa terjadi mahar-mahar politik, ya, terjadi mahar-mahar politik dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya merusak partai-partai itu sendiri secara tidak langsung. Karena memang kos politik di Indonesia itu memang sangat tinggi, Mbak. Siapa yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu kalau misalnya tidak jadi misalnya. Makanya tadi saya bilang juga bahwa politik ini seperti orang main judi. Sekali keluar, keluarnya banyak. Sekali menang, menangnya banyak. Tapi sekali kalah, kalah. Habis uangnya. Seperti orang main judi. Nah, inilah disinilah sebenarnya dibutuhkan integritas, ya. Dan saya sebagai orang hukum ya tentu mengapresiasi langkah-langkah KPK yang dilakukan oleh KPK, walaupun dilakukan di tengah-tengah acara Rakernas Partai Nasdem, ya. Karena operasi tangkap tangan sendiri itu tidak ada tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan lokasi, dan tidak ada batasan tempat kapan dilakukan dan kapan dilaksanakan itu operasi tangkap tangan. Seperti itu, Mbak, dari saya. Terima kasih. Dan juga terkait dengan operasi tangkap tangan ini, kita melihat bahwa ada artinya menimbulkan juga gejolak dari sisi partai sendiri. Nah, kalau dari Surya Paloh yang saat ini masih berada di Kota Makassar, ada agenda makan malam begitu Pak Surya Paloh dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pantai Gapura Losari. Mungkin kira-kira apa pesan yang akan nanti disampaikan begitu? Pak Andi Lukman mungkin melihat agenda makan malam ini seperti apa? Ya, saya kira ini menjadi agenda yang rutin, ya, agenda umum lah makan malam yang dilakukan. Apalagi kalau yang namanya Pak Andi Amran Sulaiman ini kan kampung halamannya Sulawesi Selatan. Jadi wajarlah saya kira untuk duduk bersama dengan tokoh-tokoh partai yang hadir di kampung halaman beliau. Tapi ini menjadi sesuatu yang menarik karena ya kasus yang terjadi ini. Nah, saya kira sekali lagi kita berharap bahwa ini menjadi momentum bagi partai, khususnya Partai Nasdem, untuk bergerak secara cepat. Bagaimana melakukan recovery yang pertama, melakukan kembali
pengawasan terhadap kader-kader partai yang ada di organisasi pemerintahan dan ada di lingkup kekuasaan legislatif, bukan hanya di eksekutif, tapi yang ada juga di legislatif. Bagaimana kontrol partai supaya mereduksi tindakan-tindakan oknum partai yang bisa merugikan citra partai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Partai Nasdem melakukan komunikasi publik sehingga interpretasi publik yang mengaitkan antara perilaku oknum kader ini dengan partai itu bisa tereduksi. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme sanksi yang diberikan oleh internal partai terhadap kader-kader yang berbuat sesuatu yang di luar daripada norma yang sudah ditetapkan oleh partai. Nah, ini saya kira yang menjadi penting bagi Partai Nasdem, bahwa agenda makan malam ya sesuatu yang wajar dan lumrah. Dan memang kalau konteks lokalitas budaya kita di Sulawesi Selatan, siapapun yang menjadi tamu di Sulawesi Selatan, apalagi kalau kemudian tamu itu adalah seorang tokoh, ya wajarlah untuk ada jamuan-jamuan dan sebagainya. Tapi intinya bagaimana tadi Partai Nasdem melakukan recovery seperti yang saya sebutkan tadi. Iya, baik, terakhir mungkin Pak Andi Lukman, apa kiranya pesan yang bisa disampaikan ataupun juga harapan terlepas dari adanya kasus ini mungkin bagi pemerintahan dan juga seperti apa melihat kasus korupsi di Indonesia sendiri. Silakan Pak. Iya, makasih Mbak ya. Alhamdulillah, terima kasih Tribun Timur ini sudah memberikan kesempatan ya kepada kita. Ini bagian daripada tanggung jawab kita bersama untuk memberikan edukasi kepada publik dan juga dan mengingatkan kembali kepada penyelenggara negara, penyelenggara politik kita, bahwa kasus OTT ini sebenarnya bisa ya menjadi satu refleksi yang berkaitan dengan saya menyebutnya persimpangan di antara empat jalan, persimpangan di antara empat arus jalan begitu. Yang pertama terkait dengan arus jalan pertama itu terkait dengan penegakan hukum. Bagaimana independensi lembaga-lembaga penegak hukum kita bekerja dalam tanda kutip on the track pada penegakan hukum, tidak ada kemudian interpretasi bahwa ada kaitan-kaitan dengan tekanan-tekanan politik atau agenda-agenda politik yang kemudian menumpang di aktivitas penegakan hukum itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana partai politik melakukan penguatan secara internal, bagaimana partai politik melakukan pengawasan secara internal, khususnya kader-kader yang ada di kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kemudian arus jalan yang ketiga, bagaimana perbaikan manajemen tata kelola pemerintahan kita di kabupaten kota, di provinsi, di legislatif, khususnya yang tadi disebutkan KPK, pengadaan barang dan jasa PBJ itu menjadi nomor satu terjadinya perilaku korupsi yang terjadi oleh para penyelenggara pemerintahan kita, sehingga perlu dipikirkan lagi oleh kementerian terkait, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, bagaimana pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara ketat sehingga tidak ada lagi kemudian walaupun ada niat tapi tidak ada kesempatan. Karena kan korupsi itu bertemunya antara niat dan kesempatan. Jadi walaupun ada niat tapi ketika kemudian celah-celah itu tidak ada sama sekali melalui pemanfaatan teknologi informasi atau apa dan sebagainya, sehingga nanti tidak ada lagi. Kemudian arus jalan yang keempat adalah kepercayaan publik. Bagaimana partai politik, bagaimana pemerintahan di Kolaka Timur yang selanjutnya bisa kemudian, karena kan pasti ada muncul distrust kepada pemerintahan di Kolaka Timur. Apalagi ini sudah kasus yang kedua. Bagaimana pengendali pemerintahan selanjutnya di Kolaka Timur ini bisa memberikan keyakinan kepada publik bahwa ada reformasi yang dilakukan secara cepat dengan peristiwa OTT yang terjadi ini. Itu Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Andi Lukman atas
pendapat dan juga opini serta berbagai pandangan yang sudah diberikan kepada seluruh Tribuners. Semoga ini bisa mencerahkan dan juga sekaligus kita bisa melihat berbagai sisi begitu ya Pak ya, dari adanya OTT di forum politik yang skalanya nasional, bahkan ini sudah menjadi pusat perhatian masyarakat Kota Makassar di beberapa hari terakhir ini. Dan juga Pak Syarif, mungkin Pak silakan menyampaikan seperti apa pesannya terkait dengan kasus ini, mungkin apa yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Tribun Timur juga karena sudah mengundang saya berpartner juga dengan senior saya Bapak Andi Lukman Irwan. Ini sudah berapa kalinya saya diundang oleh Tribun Timur sebagai narasumber, sebagai pembicara. Pesan saya Mbak bahwa ini adalah sebuah pembelajaran hukum untuk semua orang yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Mengapa? Karena hukum itu di atas segala-galanya. Negara di negara Indonesia ini dibentuk berdasarkan negara hukum, bukan berdasarkan atas negara politik. Sehingga edukasi hukum itu sangat dibutuhkan, di samping juga adanya edukasi-edukasi lain berupa edukasi politik dan lain-lain sebagainya. Sehingga menurut saya bahwa tidak edukasi hukum ini sangat penting. Di samping juga adanya integritas, ya integritas daripada kader-kader yang ada di partai-partai yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya, karena memang mengingat sekarang ini banyak sekali memang kader-kader partai, ya kalau kita lihat sendiri banyak sekali kader-kader partai yang memang terlibat langsung dalam politik praktis itu, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi. Ya, korupsi kan banyak bentuk-bentuknya, Mbak. Ya, banyak bentuk-bentuknya, suap menyuap, ya, gratifikasi, ya, penggelapan dalam jabatan dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh oleh masyarakat awam. Apa sih itu hukum sebenarnya? Agar bukan istilah yang digunakan saat ini bahwa eh, hukum itu dibuat untuk dilanggar. Tidak seperti itu. Justru hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan ditaati. Bukan hukum itu dibuat untuk dilanggar. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah hukum. Untuk apa? Supaya mengatur masyarakat ini. Mengatur masyarakat bahwa, wah, jangan melakukan korupsi. Karena sudah ada aturan yang mengaturnya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oh, jangan melakukan pencurian karena sudah ada diatur di dalam KUHP pasal 362. Oh, jangan melakukan pembunuhan karena sudah diatur di dalam pasal 338 tentang pembunuhan KUHP dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah butuhnya di sini edukasi-edukasi hukum, penyuluhan-penyuluhan hukum, turunnya mahasiswa ke lapangan ya. Makanya itu saya dan Pak Andi Lukman ini kami berdua ini adalah DPK, dosen pembimbing kegiatan kuliah kerja nyata. Nah, disinilah peran kami, peran Pak Lukman dan juga peran saya sebagai pengamat hukum, sebagai dosen hukum, memberikan pemahaman terkait dengan apa itu hukum, supaya orang tidak semena-mena melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana, atau melakukan kejahatan, sehingga dia bisa dihukum. Nah, itulah juga saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kalian turun ke lapangan harus memberikan pemahaman-pemahaman hukum. Jangan kalian cuma datang, duduk di dalam kelas, diam dan lain-lain sebagainya, tetapi juga harus harus paham terkait dengan hukum sehingga kalian jangan seperti itu, jangan seperti pelaku-pelaku yang sudah ada, yang sudah terjadi tindak pidana dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya kita juga integritas ya. Tidak adanya lagi teladan di Indonesia kalau saya lihat. Ya, tidak ada lagi suri teladan, tidak ada lagi contoh-contoh yang bisa kita contoh orang-orang ya, orang-orang tua kita di Sulawesi Selatan ya. Itu sudah banyak yang sudah meninggal, sudah wafat. Sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan kita contoh atau suri teladan. Hanya beberapa orang saja yang saat ini masih hidup yang bisa kita berikan apa, acuan, kita bisa mengikuti panduan hidup mereka.
Tetapi yang muda-muda ini saya lihat ya harus memberikan contoh juga yang baik. Karena yang tua-tua juga ini yang seperti kami semua ini senior-senior harus memberikan contoh-contoh yang baik juga kepada adik-adik mahasiswa. Karena perbuatan itu lebih penting daripada kata-kata. Seperti itu, Mbak. Baik, terima Terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Syarif Sadam Rifani Parawansa SHMH selaku dosen hukum pidana Universitas Hasanuddin dan juga pengamat hukum terkait dengan kasus ini. Semoga kedepannya tidak lagi ada kasus ini, terutama juga ini menyeret nama Makassar ya Pak ya, karena kita dilaksanakannya rakernas di sini. Tentu Makassar juga menjadi sorotan di kancah nasional. Dan juga kepada Bapak Dr. Andi Lukman Irwan selaku pengamat politik dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan dan juga berbagi banyak inspirasi bersama kami semua Tribun Timur dan juga Tribuners. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi ya Pak ya untuk berbincang terkait hal-hal baik lainnya, baik dari sisi politik dan juga sisi hukum. Dan salam untuk teman-teman Civitas Akademika di FISIP Unhas dan juga Hukum Unhas. Semoga selalu bertugas ataupun juga menjalankan tugas dengan baik sebagai tenaga pendidik dan juga pengamat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya baik, dan Ibu. juga Terima kasih Pak Dr. Syarif. Terima kasih Pak Irwan, Pak Lukman. Iya, terima kasih. iya. Baik, dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa juga saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.